Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Teguh Santoso, CGP Angkatan 7 dari SMP Negeri 1 Duku Turi Tegal. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya mempresentasikan koneksi antar materi pada modul 1.3, yaitu tentang visi guru penggerak. Keterkaitan materi bahwa sudah 3 materi kita pelajari, yaitu materi 1.1 tentang filosofi pendidikan, materi 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, dan materi 1.3 tentang visi guru penggerak. Semuanya adalah bertujuan untuk mencapai profil pelajar Pancasila yang diharapkan sesuai dengan amanah dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Pada modul 1.1 filosofi Ki Hajar Dewantoro mengamanatkan bahwa pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksud pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Amanah yang kedua, bahwa Ki Hajar Dewantoro menekankan bahwa pendidikan berhamba pada anak. Artinya, bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, bukan minta sesuatu, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Kemudian amanah yang ketiga adalah bahwa pendidikan harus menerapkan ingarso sung tulodo, artinya bahwa di depan kita harus bisa memberikan contoh yang baik untuk anak-anak ataupun murid. Kemudian ingmatyo mangun karso, bahwa kita harus bisa berdampingan dengan siswa untuk memberikan semangat, memberikan motivasi kepada siswa, dan kita juga menuntun dalam mengaplikasikan dirinya sebagai manusia. Kemudian tutwuri handayani, kita di belakang juga memberikan dorongan ataupun semangat kepada murid kita, anak kita dalam menggapai cita-cita ataupun visi dari anak kita semuanya. Pada modul 1.2 itu tentang nilai dan peran guru penggerak, kita tahu bersama bahwa nilai guru penggerak yang pertama adalah berpihak pada murid, yang kedua reflektif, yang ketiga mandiri, yang keempat kolaboratif, serta yang kelima adalah inovatif. Adapun peran guru penggerak, yang pertama adalah menjadi pemimpin pembelajaran, yang kedua menjadi coach bagi guru lain, yang ketiga mendorong kolaborasi, yang keempat mewujudkan kepemimpinan murid atau student agency, dan yang kelima adalah menggerakkan komunitas praktisi. Pada modul 1.3 itu tentang visi guru penggerak. Visi guru penggerak adalah representasi visual tentang bagaimana murid kita di masa yang akan datang, yaitu mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dalam menyusun visi, hendaknya lalu berpihak pada murid sebagai landasan atas segala perubahan dalam pendidikan dengan pola pikir positif melalui pendekatan inquiry apresiatif dengan tahapan bagja. Kesimpulan keterkaitan materi bahwa seorang guru penggerak harus mampu memahami nilai dan peran guru penggerak dalam mewujudkan visi yang disusun berdasarkan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro, yaitu untuk tercapainya profil pelajar Pancasila. Visi akan tercapai apabila visi tersebut disusun secara terencana, terukur, konkret, dan sistematis. Maka diperlukan adanya pendekatan perubahan inquiry apresiatif atau pendekatan perubahan yang berbasis pada kekuatan dan kolaboratif, yaitu melalui dengan tahapan bagja. Visi saya sebagai guru penggerak tentang murid di masa depan adalah terwujudnya murid yang berkarakter profil pelajar Pancasila, profesional, berwirausaha, dan peduli terhadap lingkungan. Sebagai gambaran untuk imajinasiku adalah yang pertama, murid yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Kemudian yang kedua adalah murid yang profesional, tentunya menguasai ilmu ataupun materi yang didapat dari bangku sekolah, menjadi sosok yang profesional ataupun yang berkompeten. Kemudian adalah murid yang mampu berwirausaha, karena kita tahu bersama bahwa untuk pekerjaan tidak hanya menjadi seorang pegawai negeri, tetapi juga banyak peluang di luar sana untuk menjadi orang yang sukses, tentunya adalah dengan berwirausaha. Dan yang keempat adalah murid yang peduli terhadap lingkungan. Diharapkan bahwa lingkungan yang kita punya harus senantiasa kita jaga, kita rawat. Maka dari itu, dengan ditanamkannya rasa peduli terhadap lingkungan, maka lingkungan, baik lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat kita, semuanya akan terjaga dengan baik, sehingga menciptakan suasana yang nyaman, aman, dan bahagia untuk semuanya. Kemudian prakasa perubahan yang saya buat adalah mengembangkan pembelajaran yang menyenangkan serta bermakna untuk meningkatkan motivasi belajar murid. Adapun tahapan inquiry apresiatif Bagja, yaitu yang B, yang pertama buat pernyataan utama, A, ambil pelajaran, G, gali mimpi, C, jabarkan rencana, A adalah atur eksekusi. Dan mari kita belajar bersama tentang Bagja yang saya buat. B, buat pertanyaan, yaitu bagaimana cara mengembangkan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna serta dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Adapun tindakannya adalah berdiskusi dengan teman sejawat, komunitas praktisi tentang pentingnya pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna serta dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang kedua adalah mencari referensi atau literatur mengenai tindakan-tindakan yang dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang kedua adalah A, ambil pelajaran. Pertanyaannya, siapa yang pernah melakukan tindakan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna serta dapat meningkatkan motivasi belajar siswa? Pertanyaan kedua, aktivitas apa sajakah yang dapat meningkatkan motivasi belajar siswa? Dan pertanyaan ketiga, situasi pembelajaran yang seperti apa yang dapat meningkatkan motivasi belajar siswa? Dan pertanyaan keempat, keterampilan seperti apa yang saya miliki untuk mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna serta dapat meningkatkan motivasi belajar siswa? Tindakannya adalah mencari contoh nyata model pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna serta dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang kedua, berdiskusi dengan teman-teman sejawat tentang model-model pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna serta dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Dan yang ketiga adalah dengan berbagi praktek baik dengan teman sejawat. Untuk yang ketiga adalah G, yaitu gali mimpi. Pertanyaannya adalah, tindakan apakah yang saya bayangkan terjadi jika pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna serta dapat meningkatkan motivasi belajar siswa telah berjalan baik? Adapun tindakannya adalah membuat deskripsi sikap saya dalam merespon sikap siswa. Sebagai contoh hasilnya adalah harus lebih bersabar, toleran, dan menuntun siswa untuk memotivasi belajarnya. Yang kedua, membuat daftar indikator pencapaian motivasi belajar, bahwa motivasi belajar siswa bisa dikatakan meningkat. Kemudian yang ketiga adalah membuat gambaran sikap dan merespon siswa atas kesalahan yang mereka perbuat. Kemudian langkah yang berikutnya, yang keempat adalah J, jabarkan rencana. Pertanyaannya, langkah apakah yang akan dilakukan untuk mengembangkan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna serta dapat meningkatkan motivasi belajar siswa? Yang kedua,
Apa langkah terobosan untuk meningkatkan praktek baik di kelas? Tindakannya adalah yang pertama, membuat daftar pertanyaan untuk berdialog dengan siswa tentang apa saja sikap yang menyebabkan motivasi belajar siswa meningkat. Yang kedua, bagaimana langkah-langkah untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Kemudian yang selanjutnya adalah melakukan dialog bersama dengan teman sejawat, menggerakkan komunitas praktisi, dan juga yang keempat adalah membuat time schedule dan evaluasi serta refleksi. Kemudian untuk langkah selanjutnya adalah A. Atur eksekusi. Pertanyaannya, siapa yang bisa mengarahkan dan memantau saya dalam menerapkan dan melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna serta dapat meningkatkan motivasi belajar siswa? Yang kedua, bagaimana langkah-langkah penerapannya? Hingga tindakannya yang muncul atau yang saya lakukan adalah yang pertama, menentukan salah satu model pembelajaran yang akan digunakan dalam pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna serta dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang kedua, membuat time schedule. Yang ketiga adalah membuat indikator pencapaian keberhasilan setiap tahap. Kemudian yang keempat adalah melibatkan komunitas praktisi dalam pelaksanaan observasi dan evaluasi. Yang keempat adalah refleksi dan perbaikan tindakan secara bertahap dengan melibatkan teman sejawat dan orang tua siswa. Demikian presentasi saya pada kesempatan yang berbahagia ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan salam dan bahagia. Guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.